Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Salinda Fitri Afriani dengan NPM 205103083 dari program studi Akuntansi Syariah kelas C semester 3. Di video kali ini saya akan mereview jurnal sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah fikih muamalah dengan judul jurnal Konsep Hak Milik dalam Fikih Islam, Analisis Filosofis terhadap Pengaturan Kepemilikan dalam Islam. Jurnal ini merupakan jurnal perolehan dari Hukum Ekonomi Syariah STIN Mandaling Natal. Untuk volume dan nomor jurnalnya ialah volume 1 nomor 2 30 Desember 2020. Untuk tahun kepenulisan jurnalnya ialah pada tahun 2020 dengan penulis Khairul Bahri Nasution, Magister Hukum Islam. Untuk pereviewnya yaitu dengan saya sendiri, Linda Fitria Afriani, dengan waktu pereviewan pada tanggal 12 Januari 2022 bertepatan pada hari Rabu. Lalu selanjutnya di sini dalam jurnal yang saya review memiliki keunggulan akademik. Keunggulan akademiknya dapat dilihat dari syariat Islam hadir untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dalam hal apapun, termasuk pada kepemilikan atas harta benda serta hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Nah, hak kepemilikan adalah hak setiap individu yang tidak boleh dilanggar oleh setiap orang, oleh siapapun. Namun, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan bersama, maka ada beberapa hal yang menjadi hajat hidup orang banyak yang tidak boleh dimiliki oleh individu, dikelola untuk kemaslahatan umat manusia sekalipun kepemilikan pada manusia itu bersifat nisbi, seperti halnya kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki oleh individu sebab manfaatnya dari benda tersebut dipergunakan untuk kebutuhan seluruh warga negara. Selanjutnya ada tujuan dibuatnya penelitian dalam jurnal ini, yaitu untuk mengetahui apa itu hak milik, fungsi dasar-dasar kepemilikan, benda-benda yang boleh dimiliki, dan aspek filosofis pengaturan kepemilikan dalam Islam. Untuk subjek penelitian dalam jurnal ini ialah konsep hak milik dalam fikih Islam. Dan metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini ialah metode penelitian kualitatif, yaitu dengan teknik pengumpulan data ke perpustakaan atau kepustakaan, literatur, sumber data yang diperoleh yaitu merupakan sumber data dari buku. Lalu dari jurnal ini diperoleh hasil pembahasan, yaitu hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syariah. Karena adanya hubungan tersebut, maka si pemilik ini berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang melarangnya. Lalu dasar-dasar kepemilikan dan fungsinya dapat dilihat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan bahwasanya manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki fungsi sebagai penyelaras kehidupan. Karena pada dasarnya kepemilikan yang abadi merupakan milik Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dasar hukum Al-Qur'an dan hadis. Nah, dalam Islam membagi kepemilikan berdasarkan izin pembuat syariah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kepemilikan individu atau private property, bisa disebut juga dengan milikiyah fardiyah. Lalu yang kedua ada kepemilikan umum, collective property, yang disebut dengan milikiyah ammah. Dan yang ketiga adanya kepemilikan negara atau state property yang disebut dengan milikiyah daulah. Nah, analisis filosofis kepemilikan dalam Islam yang pertama yaitu dari perolehan yang berupa nilai rahmat, nilai tanggung jawab, dan nilai jaminan kesejahteraan keluarga sebagai perolehan dari hak milik tersebut. Dari adanya pembahasan yang diperoleh, selanjutnya di sini ada tanggapan terkait teori. Pada dasarnya teori muamalah ialah seluruh kegiatan muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.
Nah, dalam perspektif muamalah, konsep kepemilikan ini diperbolehkan, baik itu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, maupun kepemilikan negara. Kecuali memang ada dalil yang melarangnya, sepertinya contoh dalam perolehannya. Dalam kepemilikan pribadi, kita tidak diperkenankan memiliki suatu barang dengan cara mencuri. Lalu banyak lagi contoh-contoh dalam perolehannya. Lalu yang selanjutnya ada pendapat reviewer, pendapat dari saya pribadi. Pada dasarnya sikap manusia itu adalah tidak pernah puas atas apa yang telah diperoleh. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam ini memiliki batasan-batasan. Adanya kepemilikan individu dan kepemilikan bersama ataupun kepemilikan umum. Karena pada hakikatnya kepemilikan individu dalam Islam yaitu kepemilikan yang terdapat milik orang lain. Maka dari hal itu, dalam kepemilikan individu, kita pribadi dituntut untuk mengeluarkan zakat sedekah. Nah, hal ini merupakan suatu hal yang memiliki dampak baik bagi tatanan perekonomian, yaitu sebagai pemerataan pendapatan. Selain hal itu juga, dalam konteks zakat dan sedekah ini menjadi salah satu pengimplementasian kita sebagai manusia dengan tujuan khalifah di bumi. Lalu kelebihan dari jurnal ini secara umum sudah bagus dengan penulisan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan jurnal yang benar juga. Lalu di jurnal ini sudah terdapat EISNN dan PISNN. Nah, dalam jurnal ini juga sudah terdapat banyak dan berbagai macam jenis sumber, dan sehingga kita dapat membandingkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, sehingga kita dapat memperoleh suatu kesimpulan. Lalu yang selanjutnya, kekurangan dari jurnal ini ialah menurut pandangan reviewer, keseluruhan dari jurnal ini sudah baik. Namun ada beberapa hal yang memang belum sesuai, seperti belum adanya latar belakang mengapa dibuatnya penelitian ini. Dalam jurnal ini hanya diwakili dengan adanya abstrak. Lalu kesimpulan, keseluruhan dari jurnal ini dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya dalam muamalah merupakan suatu kepemilikan itu diperbolehkan, kecuali memang ada dalil yang melarangnya dan hal-hal yang tidak memperbolehkannya. Nah, kepemilikan di sini merupakan kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atas benda ataupun manfaat yang dikelola untuk kemaslahatan umat. Lalu dalam konsep kepemilikan terdapat kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dalam kepemilikan umum dan kepemilikan negara tidak bisa dikelola untuk kepemilikan pribadi, melainkan dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Untuk itu dikelola oleh negara, karena pada dasarnya kepemilikan yang abadi dan kepemilikan yang sesungguhnya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya paparkan pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.